Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini kita masih akan membahas bagaimana cara belajar komputer dari nol, benar-benar dari nol. Dan ini adalah tema-tema yang akan kita bahas di channel ini. Jika teman-teman suka atau merasa terbantu dengan tutorialnya, silahkan tekan tombol subscribe. Dan pada video kali ini kita akan membahas tuntas tombol-tombol yang ada di keyboard itu fungsinya apa aja sih sebenarnya. Kan banyak nih teman-teman ya. Nah, di sini kita akan bedakan dulu atau kita kelompokkan berdasarkan fungsinya. Di sini sudah saya pisahkan sesuai dengan warnanya masing-masing. Yang pertama di sini ada yang warnanya biru, biru muda. Ini adalah tombol-tombol yang kita gunakan pada saat melakukan pengetikan. Nah, untuk pengetikan sendiri sebenarnya di sini tombol yang warna biru ini terbagi lagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah tombol yang satu tombol itu cuma ada satu karakter. Contohnya yang ABC sampai Z ya, nih di sini. Nah, ini satu tombol cuma ada satu karakter aja. Dan yang kedua itu tombol yang satu tombolnya itu ada dua karakter. Contohnya ini ada satu atasnya tanda seru, misalnya 5 atasnya persen. Di sini juga ada garis miring atasnya tanda tanya. Nah, ini yang dua karakter. Untuk dua karakter sendiri nanti kita akan jelaskan lebih lanjut di belakang. Nah, sekarang kita masuk ke tombol yang warnanya pink atau ungu ini ya. Nah, tombol-tombol yang warnanya ungu atau pink ini adalah tombol-tombol yang sering kita gunakan pada saat pengetikan juga. Oke, langsung aja kita ke tombol yang pertama. Di sini ada tombol caps lock. Tombol caps lock itu fungsinya untuk merubah dari huruf kecil menjadi huruf besar. Huruf besar di sini maksudnya huruf kapital ya. Contohnya di sini saya akan ketikkan ABC. Jika di sini saya tekan caps lock satu kali, terus saya ketikkan lagi huruf A, B, C, maka hurufnya akan menjadi huruf kapital atau huruf besar. Begitu juga untuk sebaliknya, misalnya akan merubah ke huruf kecil lagi, kita tekan caps lock sekali lagi, terus kita tekan lagi hurufnya A, B, C. Contohnya seperti ini. Itu untuk tombol caps lock. Selanjutnya di sini ada tombol backspace atau arah panah ke sebelah kiri ya teman-teman ya. Itu fungsinya untuk menghapus. Nah, jadi kita tekan satu kali, maka satu karakter huruf akan terhapus. Seperti itu ya. Selanjutnya di sini ada tombol enter. Tombol enter itu fungsinya untuk memindahkan kursor teks kita ke bawah, yang artinya nanti kita akan melanjutkan menulis itu di baris berikutnya. Contohnya di sini saya ngetik seperti ini dan saya ingin pindah ke baris di bawahnya, maka akan saya tekan enter sekali seperti ini. Nih, kalau misalnya kita menginginkan jaraknya dua kali, berarti dua kali enter seperti ini. Itu fungsi tombol enter ketika saat melakukan pengetikan. Selanjutnya di sini ada tab teman-teman ya. Tab itu fungsinya untuk sama seperti spasi sih sebenarnya, memberi jarak atau space, tapi loncatnya itu lebih jauh aja. Kalau spasi itu kan seperti ini ya, satu karakter kosong. Nah, kalau tab itu lebih jauh ya, loncatnya lebih jauh. Dan sebenarnya fungsi tab sendiri itu yang paling sering digunakan untuk pembuatan yang seperti ini. Misalnya ada nama, nah ada titik dua, terus misalnya alamat. Nah, di sini ada space yang sangat jauh. Ini kita gunakan tab. Selain tidak membuat capek, kalau misalnya kita pakai spasi kan capek tuh. Dia juga kalau pakai tab itu pasti akan lurus seperti ini nih. Titik duanya akan lurus ya. Oke, itu fungsi tab. Selanjutnya di sini ada shift. Shift itu tombolnya ada dua ya, ada yang kanan dan ada yang kiri. Fungsinya sama aja keduanya, tidak ada beda antara yang kanan dan kiri. Terus fungsi shift itu ada dua. Yang pertama hampir menyerupai dengan fungsinya caps lock, yaitu merubah dari huruf kecil ke huruf besar atau sebaliknya. Contoh di sini saya pencet huruf A, ini jadinya huruf kecil. Nah, cara menggunakan shift itu kita tekan bersamaan dengan huruf yang akan kita ketik. Jadi di sini saya pencet shift tahan, tidak saya lepas ya shiftnya, terus saya pencet huruf A. Nah, ini maka akan jadi huruf besar. Kalau shiftnya saya lepas, nih saya lepas, maka akan jadi huruf kecil. Jadi dia akan berfungsi seperti caps lock, cuman dengan cara menekannya menekannya ditahan gitu. Itu fungsi shift yang pertama. Dan fungsi shift yang kedua di sini tadi sudah saya jelaskan, ada karakter untuk pengetikan itu yang satu tombolnya ada dua. Ya, di sini contohnya angka 1 dan tanda seru dan teman-temannya. Nah, itu kalau misalnya kita pencet tombol-tombol ini, maka yang keluar pasti adalah karakter yang berada di bawah nih, angka 1, 2, 3. Tidak mungkin yang muncul itu yang di bagian atasnya. Shift di sini fungsinya untuk menulis karakter yang ada di atas di sini. Caranya
sama seperti tadi ya, kita tekan secara bersamaan. Oke, di sini akan saya tekan angka 1 ya. Ini masih angka 1 keluarnya. Kalau kita pencetnya berbarengan dengan shift, ini shift saya tekan, tahan, tidak saya lepas, terus saya tekan tombol angka 1, maka yang keluar adalah karakter yang ada di atasnya, yaitu tanda seru. Begitu juga misalnya di sini garis miring. Nah, saya tekan shift, tahan, dan saya tekan garis miring lagi, maka yang keluar adalah karakter yang di atasnya, yaitu tanda tanya. Begitu juga dengan yang lainnya, teman-teman ya. Oke, di sini kita belum bahas tombol untuk pengetikan juga yang ada di ujung sebelah sini. Ini adalah tombol angka ya, teman-teman. Karena tidak semua keyboard mempunyai tombol yang ada di ujung sebelah sini. Biasanya apalagi laptop ya. Laptop itu kan pendek tuh. Jadi dia sampai sini doang, yang ujung sebelah sini itu nggak ada. Bukan nggak ada sih sebenarnya, ada, cuman dia tempatnya berbeda. Nanti akan kita jelaskan di belakang. Terus di sini tuh apa sih bedanya dengan angka-angka yang ada di atas sini? Nah, angka-angka yang ada di sini itu biasanya digunakan untuk apa ya? Pengetikan angka yang biar cepat gitu. Karena posisinya itu hampir mirip dengan kalkulator ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya di bank-bank atau di perkuliahan akuntansi itu kan ngetik angka terus tuh. Biasanya pakainya tombol yang sebelah sini. Kalau sebelah sini itu agak susah kalau misalnya mau cepat. Terus angka yang di sini itu dalam satu tombol itu ada 2 karakter ya, hampir sama dengan yang ada di sini juga. Cuman bedanya tidak menggunakan shift untuk mengetik yang bagian atas ini. Jadi misalnya kita mau mengeluarkan angka 7, di sini kan atas nih posisinya. Ini tidak menggunakan shift ya, teman-teman, tapi menggunakan tombol numlock di sini. Nah, jadi ketika kita tekan tombol numlock di sini, nanti di atas bagian sini itu ada lampu yang akan menyala. Nah, ketika lampu tersebut menyala, berarti itu indikator teman-teman sedang mengaktifkan tombol numlocknya. Sehingga kalau kita tekan tombol yang ini, maka yang keluar adalah angka 7. Tapi misalnya kita tekan numlocknya lagi, nanti lampu di sini kan mati tuh. Jadi ketika kita pencet tombol yang angka 7 ini, maka fungsi tombol tersebut akan mengeluarkan yang ada di bawah sini. Ini menu home ya. Kalau ini berarti arah panah atas, ini backup, dan lain sebagainya. Untuk keyboard laptop sendiri, tombol numlock itu bukannya tidak ada ya, tapi berada di tengah-tengah sini. Bisa kita perhatikan yang warna biru-biru ini. Nah, tapi ini kalau misalnya kita pencet itu nggak bakal mau ya. Kita harus mengaktifkan dulu atau menekan tombol numlocknya. Nah, tombol numlocknya sendiri ada di atas sini nih. Ini untuk setiap laptop itu beda-beda ya posisinya. Teman-teman cari aja tulisan seperti ini, numlock atau numlk. Nah, cara menekan tombol numlocknya sendiri itu juga nggak langsung pencet seperti itu, teman-teman. Ini kan warnanya biru ya. Nah, untuk mengaktifkan tombol numlocknya sendiri, teman-teman bisa pencet tombol di bawah sini ya. Ini kepotong gambarnya, teman-teman. Di samping ALT ini ada tombol namanya FN. FN-nya nanti warnanya juga biru seperti ini, sama. Jadi kita tekan FN berbarengan dengan tombol numlk yang ini. Kita pencet secara bersamaan. Nanti ketika teman-teman pencet yang huruf M ini ya, yang keluar bukan huruf N tapi nanti O. 0 maksudnya. Kalau misalnya kita pencet U di sini, maka yang keluar angka 4, I, 5, dan seterusnya. Nah, ketika kita ingin mengembalikan fungsinya sebagai keyboard yang biasa atau yang mengeluarkan huruf biasa bukan angka, teman-teman pencet lagi FN bersamaan dengan numlock lagi. Nah, nanti kalau sudah akan menjadi normal kembali. Jadi ketika pencet U ya keluarnya U. Nah, sebenarnya untuk tombol FN sendiri itu fungsi dasarnya untuk mengakses fungsi-fungsi yang berada di atas sini nih, yang di bawah F1 sampai F12. Nah, ini kan banyak nih fungsi-fungsinya. Ini salah satunya untuk menerangkan layar, meredupkan layar, menaikkan volume, menghidupkan dan mematikan WiFi dan lain sebagainya. Nah, itu akan kita bahas di video berikutnya ya, teman-teman, karena video ini saya rasa udah cukup padat, nanti tambah mumet.